Partai Kebangkitan Bangsa hingga hari ini masih belum memutuskan persiapan Pilpres 2024. Diketahui Muhaimin Iskandar atau Caimin akan diusung jadi capres atau cawapres. Sempat berhembus kabar jika PKB saat ini berkoalisi dengan Gerindra. Hanya saja, meski sudah cukup lama bersama, nyatanya sampai saat ini kedua partai belum memutuskan siapa capres dan cawapres yang bakal diusung untuk Pilpres 2024. Caimin pernah menegaskan PKB ingin jadi nomor 1 alias capres. Secara bersamaan di sisi lain rencana koalisi Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS sampai saat ini bisa dibilang tidak jelas. Nasdem yang sudah tegas mengusung Anies Baswedan jelas butuh partai lain demi mengusung jagoannya di Pilpres 2024. Tarik ulur mengenai sosok cawapres pendamping Anies disebut-sebut menjadi alasan kenapa rencana koalisi perubahan antara Nasdem, Demokrat, dan PKS tak kunjung diresmikan. Kondisi ini tentu menjadi alarm buat Nasdem untuk mencari alternatif lain demi meloloskan Anies Baswedan ke gelanggang Pilpres 2024. Faktanya, Nasdem tak bisa sendirian mengusung Anies. Untuk memenuhi ambang batas syarat capres, parpol minimal harus menguasai 115 kursi di DPR. Menanggapi hal tersebut, PKB telah menghitung soal peluang menduetkan Caimin dengan Anies Baswedan. Hal itu dinyatakan Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB, Jazilul Fawait. Bahkan, ia menyebut PKB sebenarnya sudah lebih lama berkoalisi dengan Nasdem dibanding dengan Gerindra. Hal itu jika dilihat dari koalisi di dalam pemerintahan Jokowi. Lantas, adakah peluang Ketum PKB berduet dengan Anies Baswedan? Ya, dan pemirsa, untuk membahas seperti apa peta politik di tahun 2024 mendatang, kita sudah terhubung bersama dengan beberapa narasumber kita. Ada Effendi Hoiri, Ketua DPP Partai Nasdem, ada Mas Saiful Huda, Wasekjen PKB, dan juga Mas Hanta Yuda, Direktur Expol Tracking Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat Gus Coy. Selamat pagi Mas Hanta, salam sehat. Mas Hanta dan sama Mas Saiful ya. Baik, ya sebelum ke Mas Saiful dan juga Gus Coy, kita mau bertanya ke Bang Hanta atau Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, hingga saat ini hasil survei elektabilitas Caimin seberapa besar? Ya, memang dari sebagai capres hampir tidak ada yang potensial Abdi kecuali 3 nama itu paling kuat ya, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Tetapi untuk cawapres beberapa nama memang cukup potensial dari nama termasuk Caimin ya, meskipun bisa dikatakan level tidak sampai 2 digit karena yang level 2 digit itu ada nama seperti Ridwan Kamil, Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan AHY. Tetapi juga karena masih dinamis, masih potensial, karena waktu masih lebih dari 1 tahun, jadi prospek bagi semua kandidat atau bakal cawapres masih memungkinkan untuk tumbuh secara elektoral. Yang menarik, Abdi, saya kira PKB dan Caimin ini yang seksinya PKB-nya. Bukan saya mengatakan Caimin tidak seksi secara politik, tetapi PKB itu relatif karena posisinya suaranya itu mengumpul atau mengantongi di Jawa Timur bersama dengan PD Perjuangan cukup kuat ya PKB. Yang kedua, PKB secara kualitatif bisa dibaca sebagai simbol dari kekuatan Nahdien atau NU, dan 2 variabel ini saya kira menjadi seksi, menjadi penting bagi semua kandidat cawapres atau koalisi menggait potensi elektoral dari yang dimiliki oleh PKB itu. Misalnya kita bicara saja pada Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. 2 figur ini adalah, terutama Mas Anies, itu di Jawa Timur elektabilitas dari survei yang kami lakukan, Abdi, adalah tempat atau wilayah di mana Mas Anies belum begitu kuat. Urutannya nomor 3 setelah Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo, lalu Anies Baswedan. Dibandingkan misalnya di Banten, Anies cukup kuat. Tertinggi separuh pemilih Banten dan DKI itu wilayahnya Anies Baswedan. Jawa Barat juga Anies unggul di survei kami. Di angka 36%, di Jawa Tengah wajar itu adalah basisnya Ganjar Pranowo. Nah, di Jawa Timur adalah wilayah di mana
Anies belum begitu kuat. Yang kedua dari segmentasi geografis, kalau tadi geografis, yang kedua dari sisi demografi, yaitu NU menjadi variabel penting juga dalam konteks politik elektoral di Indonesia. Jawa Timur yang 16% DPT-nya, yang kedua adalah NU, maka posisi PKB dan Caimin, terutama PKB menjadi strategis untuk dijadikan mitra koalisi bagi calon-calon presiden yang saya katakan tadi. Termasuk Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, yang di mana wilayah itu masih relatif lemah. Nah, ketika PKB bergabung, maka bisa menambal titik lemah itu, memperluas ceruk bagi Anies atau Prabowo dalam kontestasi politik, baik secara geografis Jawa Timur maupun secara demografi kekuatan NU tadi. Mas Hanta, mengapa Caimin tidak seksi tapi pada saat menawarkan diri harus menjadi cawapres? Iya, karena secara elektoral, karena capres ingin menggait cawapres itu kan dia harus kontributif secara elektoral. Apalagi sekarang pilpresnya tidak ada incumbent, lapangan rata semua. Yang kedua adalah di mana selisih margin antara capres yang kuat, yang saya bilang 3 potensial kuat tadi, Ganjar, Anies, dan Prabowo, itu selisihnya tipis. Sulit diprediksi siapa penangnya. Kalau pemenangnya dalam konteks hari ini, dinamikanya cukup kencang. Sehingga variabel cawapres sangat menentukan. Keliru dalam menentukan cawapres bisa kalah dalam pertarungan politik. Karena itu variabel cawapres tidak bisa seperti Pak SBY mengambil Pak Budiono, kemudian Pak Jokowi mengambil Pak Ma'ruf Amin sebagai pasangan yang lebih leluasa secara politis untuk menentukan opsi-opsi sebagai pendamping. Nah, untuk konteks ini maka pemilihan cawapres menjadi penting. Nah, dari rekaman atau yang kami ukur, Caimin, Pak Gus Imin itu tidak begitu kuat elektabilitasnya sampai hari ini. Meskipun itu potret hari ini ya, ke depan masih dinamis. Nah, ini yang saya kira menjadi PR bagi Pak Muhaimin Iskandar untuk meningkatkan elektabilitasnya. Ditambah lagi Caimin termasuk relatif sebagai bakal calon, bukan orang baru, karena dulu sosialisasinya cukup kencang. Tetapi, Valen, yang menarik adalah langkah kudanya PKB, terutama Caimin ini harus dicermati oleh Gus Coy dan kawan-kawan. Dua hal ya. Langkah kuda gini, kita tahu bahwa PKB sudah menjalin komunikasi yang cukup intens dengan KIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ya, dengan Pak Prabowo, dengan Gerindra itu pernah. Kemudian pernah juga bersama-sama membicarakan dengan Mbak Puan dengan PD Perjuangan. Nah, ini penjuru yang ketiga, jadi 3 penjuru ini. Kemungkinan dengan Anies Baswedan bersama Nasdem. Ini 3 penjuru langkah kuda yang bisa dimainkan oleh Caimin. Bergabungan PKB, baik PKB bergabung dengan Nasdem itu sudah cukup koalisinya. Melampaui 20%. Jadi kalau Anies, Caimin atau Anies dengan siapa, PKB dengan Nasdem bergabung itu sudah cukup koalisinya. Langkah kuda itu yang juga nantinya perlu dianalisis ya Mas Hanta. Ini kita juga sebenarnya sudah mencoba untuk menghubungi Mas Saiful Huda dari Wasekjen PKB, namun kami belum terhubung hingga saat ini. Kami juga nanti masih akan terus mencoba. Namun saya ingin mencoba meminta pendapat dan juga tanggapan dari Gus Coy. Gus Coy tadi pada saat Mas Hanta Yuda mengatakan bahwa Caimin kurang seksi, saya lihat ada senyum-senyum sedikit begitu. Sebenarnya sejauh ini seperti apa langkah pendekatan yang dilakukan PKB terhadap PKB-nya Nasdem? seksi, Abdi. Gimana? Gus Coy, silakan. PKB-nya seksi tapi. Partai. Ya, silakan Gus Coy, seperti apa sejauh ini, sejauh mana dari PKB pendekatan terhadap Nasdem, dan bagaimana peluang Caimin dengan mungkin apakah bisa berduet dengan Anies nanti? Ya, terima kasih Mas Hanta ya. Jadi yang pertama, Nasdem dan saya kira juga PKS dan Demokrat terbuka, partai apapun, siapapun, tokoh siapapun yang akan gabung dengan koalisi perubahan ini, kita sambut dengan karpet merah. Kita ucapkan welcome, marhaban, ahlan wa sahlan. Jadi kita harus terbuka. Falsafah Nasdem dan yang lain saya kira inklusif, terbuka. Nah, terkait dengan keinginan atau statement saudara kita, saudara saya Jazilul Fawaid, bahwa PKB punya pikiran ya, punya gagasan, punya ide atau sepercik pikiran untuk, atau ada greget di hatinya berpikir mau bergabung dengan Nasdem, saya kira kita senang banget. Kita semua yang gabung di koalisi perubahan senang, tentu saja. Dan kalau dikalkulasi saya kira juga oke.
Gus Coy, Tadi yang disampaikan bagaimana Mas Hanta, hitung-hitungannya saya Gus Coy? Gus Coy, bagaimana hitung-hitungannya? Apakah nanti membawa dampak positif kalau memang Caimin menawarkan diri jadi wacapres? Bisa tidak? Nah, terkait dengan wacapres itu saya kira harus didiskusikan secara matang. Tapi apa yang disampaikan oleh Mas Hanta bahwa PKB-nya seksi, representasi politik Nahdliyin, itu saya kira oke. Itu memang tidak salah. Memang posisinya ada di situ. Meskipun PKB tidak merepresentasikan secara faktual ya, secara fakta merepresentasikan seluruh Nahdliyin. Kan hanya 10% atau 11% ya secara nasional. Sementara warga Nahdliyin itu menurut hasil survei kan 49% dari seluruh masyarakat Muslim atau orang Islam yang ngaku sebagai orang Islam Indonesia yang ngaku sebagai warga Nahdliyin itu kan sekitar 49%, hampir 50%. Nah, tapi secara politik itu mereka menyebar di mana-mana. Yang ikut PKB hanya sekitar 10-11%. Tapi itu dalam konteks pileg. Tapi dalam konteks pilpres itu bisa lebih. Baik. Nah, ketika PKB-nya kemana itu bisa, yang ikut itu bisa lebih dari 10% ya. Kira-kira begitu. Nah, pandangan Mas Hanta saya sepakat dan memang kira-kira seperti itu. Terutama nanti potensi yang digerakkan itu di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Itu bisa tentu saja bisa menambah suara untuk Mas Anies. Nah, Gus Coy, terkait dengan Wapres itu saya kira bisa diperbincangkan. Oke. Kalau PKB gabung, Wapresnya kan tidak otomatis harus Muhaimin. baik. Bisa saja NU yang lain, kan begitu. Dan Muhaimin saya kira, Caimin saya kira juga memang sekarang targetnya itu nomor 1, nomor 2, target nomor 1. Nomor 1 sebetulnya sudah keturutan, partainya nomor 1, ya kan? Baik. Gus Coy, Sudah ada tercantum asumsi nomor bahwa 1 partainya kan? Tapi dia di lapangan kan harus realistis. Baik. Ketika itu Baik. secara keseluruhan Ya, menguntungkan Gus Coy dan juga NU, Mas Hanta. Ya, Gus Coy dan juga Mas Hanta, ada asumsi bahwa kalkulasi PKB ini melihat ketidakpastian koalisi perubahan. Nanti kita akan bahas lebih detail usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda di Prime Time masih akan hadir dengan dialog kita pada hari ini. Tetaplah bersama kami.